Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, saya Zalmin. Pada video ini teman-teman saya akan berikan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat kalender yang lebih dinamis, lebih simpel, dan praktis. Oke, ikuti tutorialnya. Nah, teman-teman, yang pertama saya lakukan adalah karena saya buat kalendernya itu secara dinamis, berarti saya kondisikan untuk bulan dan tanggal itu bisa diganti. Oke, jadi kita bikin dulu tanggal di sini ya. Tahun dulu. Tahun, tanggal, oke, bulan dulu ya, bulan. Lalu di sini tahun. Oke, kalau terkait tanggal kan tidak usah ya, karena kita akan bikin dalam 1 bulan. Lalu kemudian, ingat di sini ya kita pakai saja titik koma, titik 2 ya. Ctrl 1, lalu custom. Ini bisa dinonton video-video saya. Untuk meratakan titik 2 itu kita menggunakan akeong, kemudian bintang, kemudian tanda kutip titik 2 tanda kutip, lalu oke, langsung jadi ya, ini langsung rata. Nah kemudian teman-teman, untuk bulannya itu tergantung teman-teman apakah menggunakan angka atau misalnya menggunakan bulan, maksud saya menggunakan huruf. Nah, untuk pengaturan itu bisa teman-teman melakukan pengaturan di custom ya. Dan sebentar saya ajarkan. Oke, saya gunakan dulu angka ya dari bulan Januari. Kemudian tahun 2023. Alangkah bagusnya kalau kita gunakan saja bulan saat ini, bulan 4. Nah, lalu kemudian di sini kita bikin tanggalnya ya. Tanggal otomatisnya. Tanggal. Nah, tanggalnya ini kita bikin dengan rumus saja, sama dengan date ya, tanggal, tahun year yang ini, kemudian titik koma, bulannya yang di atas, lalu tanggal kan selalu kita mulai dari tanggal 1 ya. Oke. Jadi deh. Nah, sekarang saat ini 1 April 2023. Lalu kemudian teman-teman kita akan buat, ini kita akan buat tanggalnya di sini. Oke. Nah, rumusnya itu sebenarnya gampang sekali ya. Atau begini saja. Kita harus bikin dulu headernya, judulnya. Dari Minggu, kemudian Senin, lalu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian ini kita berikan warna supaya kelihatan cantik. Tulisnya warna kuning. Nah, sampai di sini ini sudah perlahan-lahan ini. Sudah perlahan-lahan jadi. Sekarang kita bikin rumusnya. Rumusnya itu sama dengan sequence ya. Ada dulu kalender yang saya ajarkan juga, tapi saya manualkan dari angka 1. Tidak seperti ini rumusnya. Karena ini rumusnya lebih praktis menurut saya. Nah, saya butuh 6 baris untuk pengisian tanggal-tanggal itu, berarti row di sini saya akan butuh angka 6 ya. Kemudian kolom itu mewakili hari-hari ini selama 7 hari, Minggu sampai Sabtu 7 hari, berarti 7 kolom. Nah, di sini yang harus teman-teman fokuskan perhatiannya kita ya, startnya, karena kita tidak menggunakan angka 1 seperti ini. Saya harus kondisikan dengan tanggal di sini. Berarti tanggal ini dikurangi dengan weekday. Weekday serial numbernya tetap gunakan yang ini. Nah, cuma tipenya. Karena di sini kita akan mulai dari hari Minggu, maka saya harus menggunakan angka 1 ya. Di sini ada oke, angka 1. Titik. Seperti itu, lalu saya tambah angka 1 supaya dinormalkan kembali, karena kalau saya jadikan seperti itu dia akan berkurang 1 hari ya. Jadi saya tambah
angka 1, kemudian tutup. Ini langsung jadi. Coba saya lebarkan ya. Ini. Tapi masih dalam bentuk angka seperti ini. Sebenarnya ini teman-teman sudah dalam bentuk angka-angka tanggal. Oke. Saya kecilkan lagi. Lalu kemudian ini saya ganti formatnya. Ingat ya, kalau kita masuk di format sel itu tekan Ctrl 1 saja. Ctrl 1, atau Anda bisa melalui format, lalu format sel. Lalu di sini custom. Nah, di sini, atau supaya sebagai alat bantu, klik saja di date ya, date. Nah, seperti ini supaya dimunculkan. Lalu custom. Saya butuh tanggalnya saja. Di sini kan DD garis momon garis yer ya. Jadi DD ini adalah tanggal. Saya hapus saja yang ini. Lalu oke. Nah, maka terbentuklah tanggal-tanggalnya. Nah, sekarang teman-teman, saya inginkan bahwa ini kan masih masuk dengan tanggal-tanggal bulan sebelumnya. Kemudian ini masuk juga tanggal-tanggal bulan berikutnya. Sekarang saya akan kondisikan bahwa tanggal-tanggal ini kalau bukan masuk dalam bulan ini, maka dia akan terhapus. Oke, caranya saya blokir saja seperti ini, lalu conditional formatting, lalu new rule, kemudian use formula. Saya gunakan rumus sama dengan, ingat, yang ini, perhatikan ya, yang ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Ini tanda dolar, kemudian C, tanda dolar 6. C ini mewakili kolom, sedangkan 6 ini mewakili baris. Oke, sorry ya. Nah, supaya ini dia akan otomatis atau dia fleksibel, tidak terkunci. Kalau misalnya hanya begini saja, maka yang berlaku itu hanya di C6 dari yang saya blokir ini. Supaya ini dia berfungsi juga dengan tanggal-tanggal yang lain itu, maka ini harus saya hapus. Oke, seperti ini ya. Nah, caranya berarti mon ya, bulan ini, bulan untuk di tanggal ini seperti ini. Tidak sama dengan ya. Begini kalau tidak sama dengan, kalau sama dengan kan ada simbol khususnya. Tidak sama dengan bulan ini. Nah, sorry. Ya, bulan ini, atau kita tulis dulu judul formulanya bulan ini. Maka lakukan condition formattingnya, lakukan pengaturannya. Di sini di numbernya ini custom, saya pilih custom. Ini saya hilangkan. Ingat, ada video tutorial yang sudah saya buat. Untuk menghilangkannya itu dia pakai tanda titik koma sebanyak 3 kali. Maka akan hilang. Untuk menyembunyikan. Nah, sekarang langsung hilang ya. Oke. Atau mungkin akan disesuaikan dengan tanggal-tanggal yang seperti ini. Dia kabur, bisa juga ya kita lakukan pengaturan seperti ini. Atau sekalian kita cocokkan ya, untuk April 2023 itu tanggal 1 kena hari Sabtu ya. Kemudian tanggal 10 yang ini kena hari ini, tanggal 10 kena ini. Nanti kita kondisikan juga, kita akan buat sebentar. Bahwa kalau misalnya hari ini dia akan ada warna lain. Bisa juga kita langsung melakukan pengaturan seperti ini ya, tapi kita kembali lagi ke tadi, ke condition formatting ini. Kita edit kembali, langsung pengaturan, jangan kita menggunakan ini, jangan kita hilangkan, tetapi hanya kita kaburkan saja tulisannya. Berarti kita masuk di font, lalu warna tulisannya kita kaburkan, pakai ini bisa ya. Seperti ini. Kemudian, alangkah bagusnya kita langsung tambah dengan bordernya ya. Border, ini kita langsung masukkan dengan bordernya. Border, kita beri warna seperti ini saja border. Oke.
Jadi ada dua kondisi yang kita buat ini. Nah, tulisannya seperti ini. Oke. Next. Nah, muncul ya teman-teman. Kabur tapi tulisannya. Nah, bisa diatur ya. Kita kembalikan lagi seperti kondisinya. Atur lagi. Ternyata pengennya ini dia berubah seperti tadi, maka kita langsung pengaturan lagi. Kita menggunakan D untuk hurufnya. Nah, kayaknya terlalu kabur deh. Kita atur lagi ya. Untuk tulisannya kita kasih warna agak baru gini. Oke. Jadi. Oke. Nah, silakan dipilih ya. Lalu yang lain kenapa belum ada bordernya? Kita bisa blokir lagi seperti ini. Caranya kita lakukan lagi conditional formatting, new, lalu di sini juga gunakan ini, kita hilangkan lagi tanda dolarnya. Jika ini tidak sama dengan kosong, kalau tidak berisi, atau begini, kalau tidak sama dengan kosong, maka ada barisnya, ada bordernya. Oke, jadi sekarang selesai, sudah beres ya. Nah, sekarang kita kondisikan lagi, kalau misalnya tanggal hari ini adalah merupakan masuk dalam tanggal ini, kita bikin juga tersendiri. Caranya seperti tadi, kita gunakan lagi condition formatting. Sudah dua ya, kita bikin kondisi formattingnya, kita bikin lagi yang baru. Terus formula, ini kita hilangkan lagi. Sama dengan hari ini, berarti hari ini kan today ya. Maka fillnya berwarna biru. Oke. Jadi deh, tanggal 10 hari ini kena warna biru. Nah sekarang, kalau ini kan tadi dinamis ya, karena bisa kita rubah-rubah tanggal 5. Bulan 5. Oke. 2027. Ini akan berjalan otomatis. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Saya Zalmin, dan jangan lupa subscribe, dan nanti kita ketemu di video berikutnya.